Film dibuka dengan adegan sepasang kekasih yang sedang berciuman. Tanpa mereka sadari, seseorang diam-diam memotret mereka. Morgan lalu menghampiri orang itu dengan sopan dan meminta foto tersebut dihapus. Namun, pemuda itu justru mengejek dan memperkeruh keadaan dengan mengunggah foto mereka ke internet sambil melontarkan hinaan. Ia menyebut Morgan sebagai pria tak berdaya. Jessica segera menahannya karena tahu suaminya bukan tandingannya. Bukannya berhenti, pemuda kasar itu malah menyiramkan jus ke kepala Morgan sambil terus merendahkannya. Morgan berusaha keras menahan amarahnya. Morgan memilih pergi meski harga dirinya diinjak-injak. Di perjalanan pulang, Jessica mencoba menenangkan keadaan. Ia berkata tak ingin suaminya terlibat perkelahian karena ia tahu Morgan bukan tipe pria yang suka kekerasan. Namun, dari sorot matanya, tersirat kekecewaan yang tak sempat terucap. Peristiwa itu terus menghantui pikiran Morgan. Dengan suara pelan ia berkata, "Mungkin tadi, ia seharusnya melawan." Jessica spontan tertawa kecil, lalu meminta maaf, mengira itu hanya luapan emosi sesaat. Baginya, keselamatan lebih penting daripada ego. Sejak kejadian itu, Jessica memutuskan mengikuti kelas tinju untuk belajar melindungi diri. Di sana ia bertemu Gwen, seorang wanita percaya diri yang cepat akrab dengannya. Sebelum berpisah, Gwen menyerahkan kartu nama dan berkata Jessica bisa menghubunginya kapan saja jika butuh bantuan. Sementara itu, Morgan terlihat menjalani hidup seperti biasa. Ia pergi berbelanja bersama anak bungsunya, tampak seperti ayah rumahan pada umumnya. Namun, langkahnya melambat ketika matanya menangkap sosok pria asing yang berdiri tak jauh dari sana, memperhatikan sekitar dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat itulah, untuk pertama kalinya, sisi lain Morgan mulai terlihat, sisi yang selama ini tersembunyi rapat di balik sikapnya yang tenang. Morgan ternyata bukan pria biasa. Sambil tetap menggendong anaknya, sejak momen itu, citra ayah rumahan yang sederhana runtuh, memperlihatkan sosok terlatih dengan masa lalu gelap dan kemampuan mematikan yang selama ini tersembunyi. Sesampainya di rumah, Morgan membuka tempat persembunyian rahasia berisi senjata, paspor kedaluarsa, dan tumpukan uang tunai. Wajahnya tegang. Ia sadar identitas lamanya mungkin sudah terungkap. Ia segera menghubungi Augie, satu-satunya orang yang tahu siapa dirinya sebenarnya. Augie punya keahlian membuat identitas baru tanpa banyak basa-basi. Morgan memesan dokumen baru untuk seluruh keluarganya. Augie memperingatkan bahwa mantan bos mereka, McCaffrey, telah mengirim pembunuh bayaran untuk melacak dan melenyapkannya. Morgan menduga foto yang diambil di taman hiburan itulah yang membocorkan lokasi mereka. Ia menawarkan bayaran $500,000 untuk dokumen baru dan menyepakati pertemuan dengan Augie di Las Vegas. Look, I'll pay you $500,000 in cash. Hey, you get $500,000 in cash. Morgan segera mengemasi barang untuk seluruh keluarganya dan memberitahu anak-anak bahwa mereka akan pergi ke Las Vegas. Ia lalu membujuk Jessica agar ikut perjalanan mendadak itu. Jessica sempat bingung dan ragu, tapi Morgan terus meyakinkan dengan alasan yang terdengar masuk akal. Di tengah percakapan, matanya menangkap sebuah mobil hitam yang tampak mencurigakan. Tanpa mengubah ekspresi, ia makin mendesak agar mereka segera berangkat. Sampai akhirnya Jessica setuju. Saat mobil mereka keluar dari parkiran, Morgan melihat beberapa pria yang jelas sedang mengawasi. Namun tepat ketika situasi mulai genting, sebuah bus besar melintas menutupi pandangan dan dalam hitungan detik, mobil Morgan sudah lenyap dari pengawasan mereka. First road trip. Tak lama setelah itu, mobil para pemburu sudah menempel di belakangnya. Morgan sadar pasti ada alat pelacak terpasang di mobilnya. Untuk menjauh, ia melakukan manuver nekat di jalan, berkelok tajam dan memotong jalur seperti adegan film aksi. Pada keluarganya, ia hanya bercanda bahwa ia sedang meniru gaya pembalap film favoritnya. Ia lalu membelok cepat ke showroom tempatnya bekerja. Dengan tenang, ia membawa mobil masuk ke area servis dan mengangkatnya menggunakan dongkrak. Berpura-pura ingin mengganti oli sebelum perjalanan jauh. Di bawah mobil, ia akhirnya menemukan alat pelacak itu. Saat mobil para pemburu sempat menjauh, Morgan bergerak cepat. Ia menempelkan alat pelacak tersebut ke mobil lain yang biasa dipakai rekan kerjanya untuk test drive, mengirim para pemburu ke arah yang salah tanpa mereka sadari. Oh, I got him.
He's on the move. He's heading west. Morgan melanjutkan perjalanan ke Las Vegas bersama keluarganya. Masalah baru muncul ketika istri dan anak-anaknya mengunggah momen perjalanan ke media sosial. Menyadari risiko itu, Morgan mencari alasan untuk mengumpulkan semua ponsel mereka. Saat melintas di atas jembatan, tanpa banyak penjelasan, ia membuang ponsel-ponsel itu. Ia berdalih ingin liburan tanpa gadget agar lebih dekat sebagai keluarga, padahal tujuannya jelas, menghentikan pelacakan. Di sisi lain, McCaffrey, mantan bosnya, yang memimpin kelompok tentara bayangan, mendatangi rumah Morgan, menemukan rumah kosong. Ia murka dan memerintahkan semua anak buahnya untuk memburu Morgan secepatnya. Kembali di jalan, insting Morgan menangkap bahaya lebih dulu. Ia melihat 3 pengendara motor mencurigakan mendekat. Beruntung, keluarganya tertidur. Dengan tenang, ia menaikkan volume musik di earphone mereka agar tak mendengar apapun. Lalu dengan gerakan terlatih, ia mengambil pistol Makarov yang telah dipasangi peredam dan bersiap menghadapi para pengejar. Sementara keluarganya tertidur lelap, kepala mereka terangguk pelan, mengikuti alunan musik, tak sadar, bahaya mengintai. Di tengah ketegangan itu, si bungsu yang setengah terbangun, malah menyodorkan botol susu pada ayahnya. Seolah ikut membantu tanpa mengerti situasi. Dengan fokus penuh, Morgan menuntaskan ancaman terakhir. Manuvernya presisi pengendara ketiga, kehilangan kendali, dan terpental dari jalur, mengakhiri pengejaran untuk sementara. Sesampainya di Las Vegas, mereka menginap di salah satu hotel mewah. Setelah check-in, Morgan turun ke lobi menemui Augie. Di sana, ia menerima dokumen identitas baru dan tiket pesawat untuk penerbangan esok pagi menuju Vancouver. Transaksi selesai cepat. Tanpa banyak kata, Morgan lalu kembali ke kamar untuk makan malam bersama Jessica. Ia sebenarnya sudah siap mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya. Namun melihat Jessica begitu bahagia dan bersemangat menikmati malam itu, Morgan mengurungkan niatnya. Ia tak sanggup merusak momen tersebut dan memutuskan akan mencari waktu lain untuk mengungkap identitas aslinya. Usai makan malam, Jessica yang ingin menyiapkan kejutan romantis meminta Morgan menunggu di luar sebentar. Ia menyalakan remote untuk mengatur suasana kamar. Musik lembut mengalun. Kabut tipis memenuhi ruangan. Namun justru karena kabut itulah Morgan melihat sesuatu yang janggal. Titik laser merah menari di udara. Refleksnya langsung bekerja. Ia menjatuhkan diri sesaat sebelum tembakan dilepaskan. Tanpa panik, Morgan meraih botol minuman di dekatnya, melemparkannya ke arah sumber serangan, lalu menembaknya di udara. Botol itu meledak, memicu api yang memaksa penyerang keluar dari persembunyian. Saat Morgan masih menghadapi para pemburu, Jessica lebih dulu disergap. Ia terpukul melihat situasinya, sementara penyerang menuntut Morgan menyerahkan diri. Tapi dalam satu gerakan cepat, Morgan melempar pisau dengan presisi. Ancaman itu langsung tumbang. Jessica hanya bisa terpaku, belum benar-benar mencerna apa yang baru saja ia lihat. Mereka berdua segera mencari anak-anak. Panik saat kamar kosong. Setelah pencarian menegangkan, anak-anak akhirnya ditemukan dan langsung diajak pergi. Namun sebelum sempat menjauh, seorang agen wanita muncul dan menyerang tanpa ragu. Tak ada pilihan lain. Di hadapan keluarganya sendiri, Morgan terpaksa menunjukkan kemampuan aslinya. Gerakan brutal, cepat dan mematikan, menghancurkan sisa ilusi bahwa ia hanyalah pria biasa. Wait right here. Setelah baku tembak panjang, Morgan akhirnya menetralkan semua ancaman. Dengan napas berat, ia tak bisa lagi bersembunyi. Ia mengaku pernah menjadi tentara bayaran andalan McCaffrey, pria dengan masa lalu berdarah dan puluhan nyawa di tangannya. Pengakuan itu menghantam keluarganya lebih keras dari peluru manapun. Kala menyebutnya munafik karena melarang game kekerasan, sementara dirinya sendiri adalah pembunuh sungguhan. Kini semuanya masuk akal. Kenapa Morgan selalu ingin hidup tenang di satu kota? Kenapa ia membenci media sosial? Ia lalu menyerahkan dokumen identitas baru pada mereka. Namun, setelah bertahun-tahun hidup dalam kebohongan, kepercayaan itu runtuh. Jessica memutuskan pergi dan mengambil anak-anak bersamanya. Ia menghubungi Gwen, teman dari kelas tinju, untuk meminta bantuan. Meski Morgan memperingatkan situasi belum aman, Jessica tetap pergi menyuruhnya membereskan masa lalunya dan menjauh dari hidup mereka. Di bandara, Jessica terkejut melihat Gwen sudah menunggu dengan jet pribadi. Di dalam pesawat, Gwen bercerita tentang mantan kekasihnya di Buffalo.
unfollow yang meninggalkannya demi wanita lain. Lalu apa yang kamu lakukan? Tanya Jessica pelan. Gwen tersenyum tipis, matanya dingin. Aku melakukan apa yang paling keahlian, katanya. Mendekatinya lagi, mendapatkan kepercayaannya, dan menunggu sampai dia masuk ke perangkapku. She's insufferable. But you met her? Jessica akhirnya menyadari kebenaran mengerikan itu. Wanita yang dikhianati dalam cerita Gwen adalah dirinya sendiri. Ia mencoba kabur, tetapi jalan mereka sudah ditutup. McCaffrey muncul dan menelepon Morgan, memperlihatkan bahwa keluarganya kini menjadi sandera. Ia menentukan pertemuan di sebuah hotel terbengkalai yang sudah dipenuhi orang-orangnya. Di sana, Morgan kembali bertemu sosok yang paling ingin ia tinggalkan. Dengan senyum sinis, McCaffrey berkata, "Tak mau memeluk ayahmu?" Rahasia itu terungkap. McCaffrey adalah ayah Morgan. Jessica dan anak-anaknya kembali dihantam kenyataan pahit. Awalnya, McCaffrey berniat membunuhnya. Namun setelah melihat kemampuan Morgan menyingkirkan para pemburu terbaiknya, ia justru bangga. Ia menawarkan pilihan kejam kembali bekerja padanya, dan keluarga Morgan akan dibebaskan. Tapi ia tak boleh lagi menemui mereka. Jika menolak, keluarganya mati. Demi mereka, Morgan terpaksa setuju. Keluarganya diperintahkan diantar ke bandara. Sementara Morgan ditahan untuk dibawa ke markas. Gwen meminta waktu pada bosnya dan mencoba mendekati Morgan terungkap. Ia adalah bagian dari masa lalunya, mantan kekasih yang belum sepenuhnya melepaskannya. Sementara itu di lift, Jessica dan anak-anak bersama para pengawal. Bukannya membenci, anak-anak justru mulai memahami pengorbanan ayah mereka. Mereka membujuk ibunya untuk tidak menyerah. Hati Jessica pun goyah. Akhirnya, ia memutuskan satu hal. Mereka tidak akan pergi. Mereka akan kembali untuk menyelamatkan Morgan. Real messy one. Setibanya kembali, mereka dibuat terpaku melihat Gwen sedang berada di atas Morgan. Namun dalam sepersekian detik, Morgan membalikan keadaan. Ia menekan titik saraf tertentu dan membuat Gwen tak sadarkan diri tanpa suara. Di ruangan itu masih ada satu orang anak buah McCaffrey, si hacker. Bukannya melawan, ia justru menyerah ketakutan dan memberikan semua peralatannya, termasuk sebuah drone canggih. Kyle mencoba mengendalikannya, dan Morgan membimbing dengan tenang. Disitulah keluarganya sadar. Kemampuan Morgan bukan hanya bertarung. Ia juga sangat piawai dalam teknologi. Morgan menyuruh mereka naik ke atap, sementara ia turun menghadapi para pengejar melalui drone. Kyle menjadi mata dan telinga ayahnya, memberi info posisi musuh secara real time. Meski jumlah lawan jauh lebih banyak, Morgan bergerak seperti bayangan cepat, terukur, dan tanpa ampun menjatuhkan mereka satu persatu. Man 6. Man ahead. McCaffrey menyadari ada drone yang memantau gerakan mereka dan langsung memerintahkan Gwen naik untuk menghabisi keluarga Morgan. Saat lift bergerak menuju lantai mereka, Jessica cepat menyembunyikan anak-anak lalu menembaki pintu lift. Begitu pelurunya habis, pintu terbuka. Gwen melangkah keluar dengan tenang, menghindari serangan Jessica dengan gerakan ringan dan terlatih sambil terus menekan. Ia mengejek bahwa latihan tinju tak cukup untuk menghadapi pertarungan jarak dekat yang sesungguhnya. Di sisi lain, Kyle memberi kabar lewat drone bahwa musuh tinggal 9 orang. Morgan terus maju, menjatuhkan mereka satu persatu. Namun McCaffrey akhirnya menembak jatuh drone itu, memutus pengawasan mereka. Sementara di atap pertarungan berakhir pahit. Jessica yang sudah kelelahan akhirnya tumbang, tubuhnya penuh luka. Di momen itulah ia sadar sendirian. Ia tak akan mampu melindungi anak-anaknya dari dunia gelap yang mengejar mereka. Great. Now that move you pulled back. Saat Gwen hendak menyerang anak-anak, naluri seorang ibu membuat Jessica bangkit lagi meski tubuhnya sudah nyaris tak kuat. Gwen dengan mudah membantingnya, tapi Jessica menolak menyerah. Terlintas masa lalunya sebagai atlet dekathlon. Ia meraih tongkat bambu, mencoba memanfaatkannya untuk melompat menyerang. Percobaan itu gagal dan membuat Gwen menertawakannya. Namun dalam satu keputusan nekat, Jessica mematahkan bambu itu dan melemparkannya seperti lembing. Lemparannya tepat menghentikan Gwen seketika. Di sisi lain, Morgan yang sudah di ujung tenaganya tetap bertahan. Didikan keras sejak kecil membentuknya jadi mesin tempur. Dengan sisa tenaga dan naluri bertarung yang terasa, ia menumbangkan lawan-lawan terakhir yang menghalangi jalannya. Goodbye, Sean.
Saat akhirnya berhadapan langsung dengan ayahnya, Morgan terdesak. Pengalaman dan kelicikan McCaffrey membuatnya jatuh tak berdaya. Tepat ketika pria itu bersiap mengakhiri hidup putranya, keluarga Morgan masuk ke ruangan. Nina maju dengan berani, dengan suara polos. Ia berkata senang, akhirnya bertemu kakeknya, dan membayangkan mereka bisa hidup bersama sebagai keluarga yang saling menyayangi. Namun, hati McCaffrey tetap dingin. Ia menganggap kata-kata itu tak berarti apapun. Meski begitu, momen itu memberi Morgan detik yang ia butuhkan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia bangkit dan menghantam ayahnya hingga tak sadarkan diri. Dad. 6 bulan kemudian, hidup mereka benar-benar berubah. Nina dikenal sebagai jurnalis muda berbakat setelah membongkar jaringan tentara bayaran McCaffrey. Morgan memilih jalan berbeda. Ia mendirikan perusahaan pelatihan keamanan, bekerja secara legal. Dibantu Augie, Jessica kembali ke dunia olahraga sebagai pelatih atletik. Sementara Kyle menemukan jalannya sebagai streamer sukses. Setelah melewati kebohongan, bahaya, dan pengorbanan, keluarga itu akhirnya menemukan arti kebahagiaan yang sebenarnya. Bersama, jujur, dan saling melindungi. Intinya, sekelam apapun masa lalu seseorang, keluarga tetap jadi tempat yang harus dijaga. Kepemimpinan sejati lahir dari tanggung jawab, karena setiap keputusan selalu membawa akibat.